Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini saya Rifki Kurnia Putra Pamungkas dari Instrumen 1A dengan NIM 211440023 akan menjelaskan tentang prinsip Torricelli. Nah, sebelum itu, apa sih prinsip Torricelli itu? Prinsip Torricelli atau bak bocor yakni memiliki arti bahwa kecepatan semburan air melalui lubang yang berjarak H dari permukaan air sama dengan kecepatan jatuh bebas air dari ketinggian tertentu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, prinsip Torricelli atau bak bocor bisa dilihat ya dari contohnya ini. Maka penerapan sehari-hari itu adalah pada bak yang bocor atau tangki yang bocor, dan yang kedua adalah mungkin pada saat kita menguras bak kita kan harus membuka lubang yang ada di bawah itu. Nah, itu adalah prinsip Torricelli yang digunakan pada kegiatan itu. Nah, prinsip Torricelli adalah aplikasi dari hukum Bernoulli. Jadi nantinya kita tidak akan jauh-jauh dari rumus-rumus hukum Bernoulli. Nah, langsung saja saya akan berikan contohnya. Nah, di sini ada bak bocor ya, adalah prinsip Torricelli yang saya ambil dari PetLab. Nah, prinsip Torricelli memiliki 3 rumus, yakni V sama dengan akar 2GH dan X sama dengan 2 dikali akar YH. X adalah jarak horizontal. Jarak ini, jarak sini turun ke bawah sini. Jarak horizontalnya. Jadi nanti perhitungannya adalah yang dihitung adalah dari bawah sini, bawah bejan, bawah bak sini menuju ke sini, ke titik jatuhnya ini. Nah, seperti itu. Dan Y di sini adalah ketinggian dari lubang sini ke permukaan atau sebaliknya. Dan H di sini adalah ini ya, adalah jarak dari permukaan air menuju ke lubang ini, ke atas lubang ini. Begitu juga dengan yang sebelumnya tadi. Nah, begitu. Nah, kalau yang ini itu H total ya, H total. Dan yang ketiga adalah T atau waktu. Dan ini memiliki rumus akar 2 dikali Y per G. Nah, Y, nah seperti yang tadi saya jelaskan ya. G Y itu adalah yang sini tadi, yang bawah sini, dan G adalah gravitasi. Di sini kita gunakan di bumi ya, yakni 9,8. 9,8 mprs. Di sini kan saya tadi sudah bilang bahwa hukum Bernoulli itu diterapkan di sini. Yakni ini pengaplikasian dari hukum Bernoulli. Jadi kita tidak jauh dari rumus P tambah rho GH tambah setengah rho V kuadrat. Di sini sudah saya tulis ya. Di sini adalah P1 atau tekanan tambah rho GH tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan konstan. Di sini P itu sama ya. Itu karena apa? Karena di sini tuh sini permukaan cairan ini yang masuk ataupun yang keluar itu berhubungan langsung dengan gravitasi. Berhubungan langsung dengan tekanan gravitasi. Jadi itu sama dengan tekanan gravitasinya. Maka nanti kita bisa langsung coret saja karena sama. Dan rho di sini kita akan menggunakan air ya. Kalau di percobaan ini kita menggunakan air. Jadi karena sama kita coret semua. Nah, seperti itu. Nah, lanjut. Jadi kita mendapatkan GH1 tambah V1. Oh ya, yang 0 V1 ini 0 dapat dari mana? Nah, ini kan ada bak di sini. Jika penuh ataupun mungkin jika setengah penuh, maka dia akan konstan di situ, konstan tidak bergerak sama sekali, dan bergeraknya mungkin hanya sedikit ya,
bergeraknya hanya sedikit jika ada penambahan air di sini. Dan jika penuh, nah di sini kan jika penuh kan logikanya akan penuh sampai tumpah-tumpah gitu, sampai tumpah. Nah itu di sini tidak, ini mencegah akan hal itu. Jadi bisa dikatakan V1 itu konstan, V1 itu 0 karena tidak tidak bergerak di sini itu. Hampir tidak bergerak ya, bukan tidak bergerak sama sekali, hampir tidak bergerak. Dan di sini V2-nya adalah yang di sini untuk turunnya ini, V2. Nah, seperti itu. Nah, maka didapatkan V1 sama dengan 0. Dan yang kedua adalah GH1 tambah 0 sama dengan GH2 tambah setengah V2 kuadrat. GH ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka kita dapatkan G, karena sama-sama G ya, jadi kita langsung saja G sama kali H1 min H2, atau Y, saya tulis di sini. Sama dengan setengah V2 kuadrat. G dikali H, H ini H total ya, H sini, H total, sama dengan setengah V1. Maaf salah, H1 itu H1 yang tadi, H1 itu H1 total ya, H1 yang sini sampai ke bawah itu H1, dan H2 itu adalah yang sini sampai ke bawah dari lubangnya. Dan H ini adalah sini dari permukaan air menuju ke lubang. Ingat ya, di sini itu yang jadi ketinggian itu permukaan airnya. Jadi nanti jika setengahnya di sini, nah itu permukaan airnya dari sini ke sini, bukan dari atas baknya sini ke lubangnya. Seperti itu. Nah, selanjutnya adalah 2 dikali GH sama dengan V2 kuadrat. Nah, itu 2 dapat dari mana? Adalah pindah ruas dari 2 sini, pindah ruas ke sini. Nah, karena yang dicari V2 dan di situ kuadrat, maka otomatis ruas lawannya itu diakarkan. Jadi V2 sama dengan 2 dikali G. 2, akar 2 kali G. Lanjut kita masuk ke mencari jarak horizontalnya. Nah, di sini kita mendapatkan jarak horizontal adalah X sama dengan Vx kali T. Nah, sebelum itu biar lebih mudah, kita masuk ke rumus T dulu aja ya. Karena nanti kita tinggal masuk-masukkan di sini. Nah, T itu saya ambil dari rumus GLBB. GLBB yang kemarin, ya masih ingat kan ya? Yakni memiliki rumus Y0 tambah V0Y tambah setengah dikali GT kuadrat sama dengan 0. Nah, rumus itu yang saya pakai untuk percobaan kali ini. Nah, Y0 itu adalah sini, ketinggian dari lubangnya menuju ke sini. Dari lubang menuju ke permukaan. Tuh. Dan V0Y. V0Y ini bisa dikatakan 0 ya. Karena kita mulainya kan dari sini. Nah, dari sini. Nah, dari sini tuh 0 berarti. Karena kita mau mulainya dari situ. Nah, jadi kan tinggal setengah kali G kali T. Nah, kita bisa pindah ruaskan jadi T sama dengan akar 2 dikali Y per G. Seperti itu. Untuk mendapatkan waktu. Nah, kembali lagi ke jarak horizontal tadi. Kita kan sudah dapat rumus V tadi, V2 ini. Nah, maka di sini tadi Vx ya. Saya ganti di sini Vx dikali T. T-nya itu adalah akar 2Y per G. Nah, seperti itu. Maka karena sama-sama akar, kita bisa jadikan satu saja. Nah, di sini saya coret karena sama gravitasinya di sini 9,8. Nah, maka diketemukan rumus finalnya adalah 2 dikali akar YH. Y di sini itu yang tadi ya, Y sini dari permukaan, dari lubang menuju ke bawah permukaan ini,
dan H adalah dari permukaan air menuju ke lubangnya. Seperti itu. Nah, jika kurang jelas dengan apa yang saya omongkan tadi, karena berganti-ganti H1, H2, Y, dan yang lain, bisa dilihat di sini. Ini saya sudah tuliskan di sini. Lanjut kita masuk ke contoh soal ya, agar lebih paham. Nah, ini di sini ada sebuah bak yang berisi air setinggi 5 meter. Hitung kecepatan air jika terdapat sebuah lubang yang terletak di dasar dan jika lubang terdapat pada 2 meter di atas permukaan. Hitung jarak jatuhnya air tersebut ke permukaan dan waktu yang diperlukan untuk jatuh. Nah, kita telaah dulu ya. Nah, di sini ada sebuah bak nih. Nah, berisi air setinggi 5 meter. Jadi mungkin bak itu penuh atau mungkin bak itu setengah ya. Tapi yang jelas permukaannya itu 5 meter dari permukaannya. Dari permukaan yang bawah itu 5 meter. Nah, seperti itu. Dan ini di sini ada dua ya, karena jika dilihat dari sini, hitung kecepatan air jika terdapat sebuah lubang terletak di dasar dan jika lubang terdapat pada 2 meter di atas permukaan. Jadi yang pertama itu di dasar. Di dasar itu berarti H-nya itu sama dengan 5. Yang kedua adalah H total. Ini yang saya bicarakan H total ya. H total adalah 5 yang tadi, dan yang ini yang terdapat pada 2 meter di atas. Berarti kita kurangkan 5 min 2 sama dengan 3. Nah, itu H1 ya, sama dengan 3 meter. Nah, sini saya tulis H sama dengan 5, H2 sama dengan 2 meter. Dicarinya adalah V ya, itu kecepatan air, dan X jarak jatuhnya air tersebut, dan T waktu yang diperlukan untuk jatuh. Nah, langsung ke pembahasan. Seperti yang tadi, rumus adalah V sama dengan akar 2GH. Akar 2GH. Nah, di sini karena H ini permukaan ini saya bahas yang permukaan ya. Yang ini dulu. Terdapat jika terdapat di lubang di dasar. Nah, maka 2 dikali 9,8 dikali 5 sama dengan 98, karena 9,8 kali 10 sama dengan 98. Nah, akar 98 adalah 9,9 meter per sekon kuadrat. Dan selanjutnya adalah mencari X-nya ya. X-nya adalah 2 akar IH. 2 akar IH berarti sama dengan 2 dikali akar 2 akar 5 dikali 0. Karena apa? Permukaan di sini tuh sama, lubangnya tuh di bawah permukaan. Nah, gitu. Jadi 5 dikali 0 kan 0, dan semua dikalikan 0 sama dengan 0. Jadi di sini tidak saya tulis ya, untuk mencari sini. Yang pertama dulu, hitung jarak jatuhnya air. Karena tadi ada 2 yang diketahuinya. Jadi nanti seperti perbandingan ya. Dan yang kedua adalah T atau waktu. Ya, itu sama saja seperti tadi, karena Y-nya 0, jadi waktunya juga 0 untuk mendarat ke air. Jadi langsung gitu. Nah, kita lanjut ke yang ini, yang 2 meter tadi. Nah, kita ketahui kan H ini, H di sini tuh H1 ya. H1 itu kan 3, karena dari 5 min 2 sama dengan 3. Nah, di sini kita masukkan saja rumusnya untuk mencari kecepatan. Akar 2GH. Jadi diperoleh sama dengan akar 58,8 sama dengan 7,7 meter per sekon kuadrat. Dan yang kedua adalah mencari jarak horizontalnya, adalah 2 dikali akar YH sama dengan 2 dikali akar 2 dikali 5, 2 dikali akar 10, jadi 6,3 meter. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya adalah T sama dengan akar 2 dikali Y per G. Nah,
Ini kita masukkan saja, gampang saja, karena tadi H2-nya itu sama dengan 2, berarti di sini 2 dikali 2 sama dengan 4/9,8 sama dengan 0,4. Akar 0,4 sama dengan 0,6 second. Nah, seperti itu untuk contoh kasusnya yang ada di sini, yang saya berikan di sini. Nah, untuk selanjutnya kita mungkin bisa analogikan di PetLab agar mendapatkan hasil yang real gitu. Jadi, apakah benar rumusan-rumusan yang saya tulis ini, yang segitu banyaknya ini, itu sama nggak sih ketika diaplikasikan di PetLab ya? Saya di sini menggunakan Pet Colorado ya. Nah, seperti itu. Apakah hasilnya itu sama atau mungkin ada selisihnya? Nah, berapa sih selisihnya itu? Karena ada banyak faktor yang mengaruhi untuk memperoleh selisih itu. Salah satunya adalah human error. Mungkin jika tidak pas selima gitu kan. Nah, seperti itu. Langsung saja kita masuk ke Pet Colorado-nya. Nah, kita sudah masuk ke Pet Colorado-nya. Selanjutnya kita akan membuktikan hasil perhitungan tadi ya. Pertama-tama kita ambil penggaris untuk mengukur tingginya nanti. Ini kita ukur dari permukaan ya. Kita ukur dari yang ketinggiannya 5 di bawah permukaan air ya. Di bawah permukaan tanah maksudnya. Oke, Oke, airnya nanti itu ada di setengah. Jadi angka 10 itu. Kita buka kerannya seperti ini. Kita tunggu. Kita separuhkan dulu cairannya keluar. Nah, ini kira-kira sudah 5 ya, 5 meter ya tinggiannya ya. Nah, pertama-tama kan kita cari yang kecepatannya tadi ya. Kecepatannya tadi kan dapat 9,9 ya. Kita taruh bar kecepatan di sini. Nah, didapatkan di sini 9,9. Berarti terbukti ya tadi perhitungannya dengan rumus sama. Selanjutnya kita mencari X-nya tadi. Jika di sini itu ada 0. Nah, dari sini walaupun tanpa pengukur ya, kita bisa melihat bahwa air itu mengalir ke permukaannya sama dengan permukaan. Jadi tidak ada renggangnya. Nah, seperti itu. Nah, renggang itu seperti apa sih? Renggang itu misalnya kita naikkan sedikit ya. Nah, seperti ini itu renggang. Jadi dari sini nanti ke sini itu renggang. Gitu. Karena tadi kita di 0 di permukaan itu jadinya 0 ya. Nah, dan untuk waktu jelas 0 karena di sini tidak ada penghitung waktu ya. Sayang sekali di Pet Colorado ini tidak dapat menghitung waktu yang dibutuhkan di sini. Nah, kita coba tekanannya tadi ya, pembuktian tekanan. Pembuktian tekanan. Nah, di sini didapatkan 101,260 dan di atas ini sebentar kita isi penuh dulu. Karena tadi jika tidak penuh, jika seperti tadi penghitungannya, itu dia berarti kan dipengaruhi oleh tekanan yang ada di baknya ini. Dan di kita tadi itu menghitungnya itu tekanan di bak penuh seperti ini. Nah, bisa dilihat tekanannya itu hampir sama dengan yang tadi. Maka bisa dianggap saja sama. Jadi kita coret tadi. Seperti itu.
samanya itu tipis, tidak sampai 1. Tidak sampai 1. Nah, gitu. Nah, lanjut untuk yang ketinggian dari bawah tanah 2 meter ya. Bentar, kita lagi 2 meter berarti ada di 1, 2 sini. Seperti ini. Nah, tadi ketinggian airnya berapa? 5 ya. 5 berarti ketinggian airnya di sini itu 3. Karena apa? Karena di sini ke sini. Kalau 5 itu dari bawah, dari sini menuju ke bawah. Jadi kalau 3 berarti nanti di sini. Kita manualkan dulu karena airnya turun. Tambah dikit agar tidak turun drastis. Lagi. Nah, nah, sama dengan yang keluar. Nah, seperti itu. Ini kira-kira sudah sampai di 10. Ya, kira-kira sudah sampai di 10. Ya, sudah sampai di 10. Nah, jadi di kecepatannya kita mendapatkan 7,7 kalau nggak salah. Nah, jadi lihat di sini sama ya, sama persis dengan perhitungan secara rumus tadi. Lanjut, itu ada di X-nya, ada di jaraknya. Nah, itu tadi jaraknya itu kita mendapatkan 6,3 ya. Nah, ini diambil dari jarak yang terjauh ya. Ini yang di sini, yang terjauh sini. Nah, mungkin sekitar sini ya, di sini karena kursornya ini yang lebih besar, yang menghalangi kita agar kurang transparansi ya. Jadi tidak mungkin mendapatkan hasil yang pas gitu. Kecuali kita percobaan langsung. Nah, di sini mendapatkan 5,91. Nah, ini sebenarnya ada dan itu kan 0, ya perbedaannya dengan yang tadi. Kan tadi dapat 6,3. Berarti kan ada perbedaan sekitar 4 ya, sekitar 0,4. Nah, seperti itu. Dan perbedaannya itu tidak cukup jauh. Tidak seperti yang tadi, perbedaannya itu hanya selisih 0, tidak sampai 1. Jadi mungkin dalam penelitian itu dimaklumi ya, dimaklumi. Dan seperti yang tadi bahwa tekanan ketika di atas, kecepatan ketika di atas itu hampir 0. Nah, itu. Dan jika kita hitung begini, nah, tidak mendapatkan hasil kan. Nah, itu juga menunjukkan bahwa mungkin di situ itu konstan gitu. Konstan. Sama dengan tidak ada gaya mengaruhinya. Gitu. Tidak ada air yang mengaruhinya sehingga kecepatannya bergerak. Dan kecepatannya bergerak dan dia tetap di situ. Gitu. Nah, karena tadi proses-proses sudah terbukti, mungkin kita akan bereksperimen ya. Bereksperimen apakah pertama itu apakah densitas ini itu mempengaruhi baik kecepatan, tekanan ataupun jaraknya ini. Kita coba ya. Kita coba dari yang permukaannya itu tidak ada. Coba kecepatannya di sini 7,7. Jadi densitasnya jadi bensin.
Di sini terlihat tidak ada perbedaan ya untuk yang bensin pada permukaan yang rendah, tidak ada permukaannya atau nol. Nah, seperti itu kita ganti ke madu. Ada perbedaan, bisa dilihat tidak ada perbedaan sama sekali dari densitasnya ketika permukaannya, ketika yang Y tadi atau H2 itu sama dengan nol. Kita coba naikkan ya. Atau mungkin isi dari ini tuh mempengaruhinya. Kita coba penuhi isinya. Coba penuhi. Di sini didapatkan hasil 14 meter per sekon pada madu. Kita coba di air, dimana di sini 1000. Nah, tetap kecepatannya 14 meter per sekon. Kita coba warna pensil, sama ya, sama. Berarti eh, kecepatan, densitas itu tidak mempengaruhinya ya. Baik isinya yang setengah ataupun penuh itu tidak mempengaruhi. Oh iya, tadi kita lupa untuk mengukur tekanan. Tekanan di sini 101,318. Apakah ada perbedaan jika diganti fluidanya? Untuk saat ini dilihat tidak ada ya. Nanti sama juga tidak ada perubahan tekanan. Di sini juga tidak ada tekanan, tidak ada perubahan sepertinya. Karena yang di bawah tadi sudah tidak ada perbedaan terbukti. Nah, jelas ya, terbukti tidak ada perbedaannya di sini, di bagian tekanan maupun di bagian kecepatan. Tapi belum tentu jika kita ubah ketinggiannya, apakah mungkin ada jaraknya berubah, jarak ininya berubah, jarak horizontalnya berubah. Nah, kalau ini kan nol karena sama dengan permukaannya. Kita naikkan sampai ke sini hampir puncak. Taruh kecepatan 14 ya, 14 meter per sekon. Pada air kita ganti ke bensin. Di sini terlihat tidak ada perbedaan kecepatan ataupun perbedaan arahnya di sini, perbedaan jaraknya di sini. Di style 4,69 ya, sekitar segitu. Tetap saja, dan ganti waktu masih tetap sama. Kita ganti tekanannya. Di sini terlihat 101,013 ya. Tidak berpengaruh sama sekali. Perbedaan ketekanan dan kecepatan tidak berpengaruh dalam penggantian fluida yang ada di sini. Jaraknya juga begitu, tidak ada pengaruh, tidak ada perubahan. Seperti itu. Kita coba ukur yang lain, yakni menggunakan perbedaan ketinggian ini. Nah, jarak ini ya. Ketika baknya itu kita isi penuh dengan bak yang diisi dengan separuh ya. Kita coba. Dan tadi kita lupa perbedaan, dan saya lupa untuk perbedaan kecepatan ketika di sini dan ketika sampai di tanah.
Kita lihat perbedaannya adalah 14/23 pada jarak 24,69 dengan bak penuh. Nah, kita coba kurangi isinya ya. Coba kurangi isinya hingga separuh sampai di bawahnya isi. Kita lihat jaraknya mulai menurun. Nah, di sini kita mendapatkan kecepatannya 8,9 dan jaraknya adalah sekitar 15,86 dan kecepatan ketika sampai di bawah adalah 20,1. Nah, di sini terlihat bahwa isi dari tangki itu mempengaruhi kecepatannya di sini. Kecepatan baik di atas maupun di bawah. Kecepatan ketika sampai di atas dan sampai di bawah. Tetapi tidak merubah ya, tidak merubah perbedaannya gitu ya. Jadi tetap perbedaannya dari sini ke bawah itu tetap jauh perbedaannya. Seperti itu. Kita coba ganti ketinggiannya. Apakah ada perbedaan? Mana yang lebih jauh? Ketinggian setengah ya. Aku di sini kita mendapatkan 10,80-90-an ya. Nah, sini kecepatannya tidak begitu berbeda dengan yang tadi. Seperti biasa, jika perbedaannya tidak mencapai 1, kita bisa memakluminya. Di sini perbedaannya ketika mencapai ke bawah itu berbeda ya, kecepatannya itu menurun. Jarak antara kecepatan awal menjadi kecepatan akhir itu jaraknya itu pendek, semakin pendek dibanding yang tadi ya. Yang tinggi tadi itu semakin pendek di sini. Kita coba isi penuh. Nah, bisa dilihat jaraknya itu semakin jauh ya, semakin jauh. Dan juga jika kecepatannya, kecepatannya itu sama, tidak ada perbedaan. Jaraknya itu sedikit tidak jauh seperti tadi ketika di atas tadi. Yang di atas tadi belum diuji ya, Pak penuh. Gitu. Bisa dilihat di sini tidak ada perbedaan. Jadi menurut saya dalam kesimpulan dari percobaan semua ini, densitas tidak mempengaruhi baik itu jarak maupun ininya, maupun tekanan, maupun kecepatannya, itu tidak berpengaruh sama sekali pada densitas fluida. Nah, dan kemudian ketinggian ini, ketinggian H itu sangat berpengaruh. Jika hanya diganti, maka semuanya akan berubah, baik dalam kecepatan maupun dari jaraknya, maupun mungkin nanti dari waktunya ya. Dan kita tidak dapat karena di sini tidak ada fiturnya ya, sayang sekali. Itu dan karena ketinggian tadi itu ya, kecepatan berubah dan ininya berubah, jaraknya berubah, dan lalu tekanan tadi ya, tekanan itu densitas juga tidak mempengaruhi. Sama juga itu yang paling mempengaruhi jika ada perubahan
kecepatan ataupun mungkin perubahan eh, di itunya, di nampangnya. Seperti yang tadi, jika ini kan keluar. Nah, karena keluar itu berarti kan sama dengan atmosfer. Dan jika di dalam nanti beda lagi. Nah, seperti itu. Sekian dari presentasi saya atas prinsip Torricelli. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.